Bayangin, kamu bisa kaya raya dalam waktu singkat, tapi syaratnya satu. Kamu harus tidur dengan orang asing di malam keramat, di puncak bukit yang penuh mistis. Itulah yang dilakukan Pak Seno. Awalnya dia cuma tukang mebel biasa, hidup pas-pasan, tapi setelah ikut ritual pesugihan seks di Gunung Kemukus, orderan meledak, duit ngalir deras, usahanya melejit. Tapi harga yang harus dibayar bukan cuma dosa, melainkan nyawa orang yang paling dia cintai. Ini kisah nyata pesugihan paling mengerikan yang pernah terjadi di Jawa Tengah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh emosi dan kejutan tak terduga. Namanya Pak Seno, umurnya 50-an. Badan sedikit bungkuk, rambut mulai memutih, meski masih kelihatan gagah. Dia tinggal di pinggiran kota Ngawi, tepatnya di daerah Karangjati, di rumah kecil berdinding semen kasar, bersama istri dan 2 anaknya. Dulu, hidupnya bisa dibilang cukup, nggak kaya-kaya amat, tapi usahanya lancar. Dia punya toko mebel di depan rumah, bikin lemari, kursi, meja, semua dikerjakan sama dia dan 2 karyawannya. Pesanan datang terus, tiap minggu selalu ada pelanggan, dari warga kampung sampai orang kota. Tapi semua berubah sejak pandemi. Orderan sepi, bahan baku naik, dan beberapa pelanggan lari dari tanggung jawab. Ditambah utang dari koperasi yang mulai berbunga. Satu-satu alat kerja dijual, karyawan berhenti. Sekarang, tinggal dia sendiri nganggur di rumah, cuma duduk di kursi plastik, ngerokok sambil bengong. Istrinya tiap malam nangis diam-diam. Bukan karena marah, tapi lebih ke pasrah. Anu nih, yang paling gede baru lulus SMA, pengen lanjut kuliah, tapi jangankan buat bayar kuliah, bayar listrik aja nunggak 2 bulan. Pak Seno makin hari makin tertekan. Malam-malam dia nggak bisa tidur. Tiap jam 2 dini hari, dia duduk di teras rumah sambil ngeliatin langit. Kadang ngobrol sendiri, kadang cuma diem, mikir. Kalau dia mati sekarang, keluarganya bisa makan dari mana? Dari tetangga dari belas kasihan? Dia nggak mau. Akhirnya suatu hari, dia nekat ketemu temannya, Pak Marsono. Teman lamanya waktu masih soma-soma kerja di bengkel kayu dulu. Sekarang Pak Marsono hidupnya berubah drastis. Rumahnya besar, punya mobil 2, anaknya sekolah di luar negeri, padahal dulunya mereka sama-sama susah. Pak Seno penasaran, dan jujur aja, sedikit iri. Dia datang ke rumah Pak Marsono hari Kamis sore, bawa rokok kretek dan sebungkus gorengan. Nggak ada maksud lain selain curhat. Dan Pak Marsono terima dia dengan ramah. Mereka ngobrol di beranda belakang rumah, sambil ngopi, dan liatin kolam ikan yang airnya jernih banget. Awalnya Pak Seno cerita pelan-pelan, tentang utang, tentang usaha yang hancur, tentang anak-anaknya yang butuh biaya. Pak Marsono cuma angguk-angguk, sesekali ngisep rokok. Nggak banyak komentar, tapi waktu Pak Seno mulai bicara soal nyerah dan kepikiran jual rumah, wajah Pak Marsono berubah. Sen, katanya pelan. Kalau kamu memang pengin usaha balik jalan lagi, ikut aku ke Gunung Kemukus malam Jumat po nanti. Pak Seno kaget. Kemukus? Ngapain? Ziarah, ziarah. Iya, tapi bukan ziarah biasa. Terus, ini, pesugihan. Tapi tenang, bukan tumbal. Bukan yang aneh-aneh. Cuma satu syaratnya. Kamu harus berani tidur sama orang lain. Bukan istrimu, tapi bukan buat maksiat. Ini bagian dari ritual. Kalau dijalani bener, rejeki lancar. Pak Seno langsung diem. Tangannya gemetar, rokok di tangannya hampir jatuh. Tidur sama orang lain. Maksudmu pesugihan seks? Sen di Gunung Kemukus itu udah turun-temurun. Bahkan sebelum kita lahir, orang-orang udah banyak yang kesana. Tapi syaratnya memang harus begitu. Pak Seno nyaris berdiri dan pamit pulang. Hatinya rasanya kayak ditampar. Dia orang Jawa, dibesarkan di keluarga yang taat. Ibadahnya nggak jelek-jelek amat. Tapi sekarang dia disuruh ngelakuin hal yang paling ditakuti. Berzina. Dan itu malah jadi syarat pesugihan? Kalau cuma tidur sama perempuan lain, apa itu nggak dosa, San? Tanya Pak Seno dengan suara pelan. Pak Marsono menghela napas. Ya, memang dosa. Tapi kita ini hidup juga butuh makan. Kalau kamu mati besok karena stres dan miskin, siapa yang tanggung jawab? Tuhan tetap Tuhan. Tapi kadang manusia juga harus ambil jalan pintas, asal tahu cara nutup dosanya nanti. Pak Seno pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang jalan, motor tuanya meraung pelan melewati jalan sepi. Di bawah langit hitam,
Dia merasa kayak orang yang berdiri di ujung jurang, antara mau terjun atau mundur. Tapi malam itu, dia nggak bisa tidur. Muka istri dan anaknya terus muncul di kepala. Dia mikir, kalau dia tetap keras kepala, mungkin sebentar lagi mereka harus makan nasi sama garam tiap hari. Besoknya, dia mulai cari tahu sendiri tentang Gunung Kemukus. Buka-buka internet tania-tania tetangga secara halus, dan ternyata memang banyak cerita yang dia temukan. Tentang makam Pangeran Samodro yang diyakini sakral, tentang wanita-wanita yang menemani peziarah, tentang ritual 7 malam Jumat Pon yang katanya bisa narik kekayaan dari alam gaib. Tapi bukan cuma itu, ada juga cerita seram tentang orang yang melanggar syarat dan keluarganya kena sial, tentang peziarah yang tiba-tiba hilang dan gak pernah pulang, tentang suara tangis wanita dari tengah hutan yang muncul tiap Jumat malam. Pak Seno makin bingung, tapi waktu dia lihat anaknya pulang sekolah, bawa fotokopi formulir pendaftaran kuliah, dengan senyum polos, hatinya kayak ditusuk. Malam Jumat Pon berikutnya, dia akhirnya mengiyakan ajakan Pak Marsono. Mereka berangkat jam 9 malam, naik mobil tua ke arah Sragen. Sepanjang jalan, Pak Seno gak banyak bicara, hatinya resah, matanya kosong, bahkan suara radio pun gak bisa ngusir rasa takut yang mulai muncul. Perjalanan dari Ngawi ke gunung Kemukus butuh waktu hampir 2 jam. Begitu mendekati kawasan bukit itu, suasana mulai berubah. Jalanan makin sempit, lampu jalan makin jarang, kabut tipis mulai turun, dan hawa dingin masuk lewat celah kaca mobil. Sampai akhirnya mereka parkir di sebuah lahan kosong yang udah penuh mobil dan motor peziarah. Di sana, suasananya jauh dari kata ziarah yang selama ini Pak Seno bayangkan. Bukan orang berdoa sambil nangis di makam, tapi justru banyak perempuan berdiri di pinggir jalan, dandan menor, pakaian ketat. Beberapa di warung tertawa-tawa dengan laki-laki yang kelihatannya bukan suami mereka. Ada juga suara musik dangdut samar dari kejauhan. Pak Seno menelan ludah. "Ini tempatnya?" "Iya," jawab Pak Marsono datar. "Nanti kamu beli bunga 7 rupa, kopi pahit, rokok, sama uang recehan. Lalu kita naik ke makam di Sana Kemu, doa, niat, dan setelah itu, jalani syaratnya." Pak Seno pengen pulang, tapi badannya udah kaku, langkahnya pelan, tapi tetap mengikuti Pak Marsono. Di warung kecil dekat tangga naik, dia beli semua sesajen yang disuruh. Lalu mereka naik ke atas, lewat jalan setapak yang diterangi lampu temaram. Di sepanjang jalan, dia lihat banyak orang duduk diam. Ada yang khusyuk berdoa, ada juga yang seperti menunggu. Wajah mereka kosong, seperti nggak sadar sedang di dunia. Sampai akhirnya mereka tiba di makam Pangeran Samodro. Di situ, Pak Seno menunduk, meletakkan bunga dan kopi. Hatinya kacau, tapi dia tetap bisikan doa kulo nuwun rejeki. Panjenengan derekaken. Kulo gelem nindakaken syarat panjenengan. Setelah itu, dia diam, matanya memejam, dan tubuhnya gemetar. Di belakangnya, Pak Marsono menepuk bahu. "Sekarang tinggal satu lagi, Sen. Jalan ini nggak bisa kamu mundur. Tapi kalau kamu yakin, malam ini juga, kamu akan tahu rasanya dapat rejeki dari dunia lain." Pak Seno menunduk. Dalam hatinya masih ada sisa keraguan. Tapi dia tahu, setelah malam ini, hidupnya nggak akan sama lagi. Waktu malam Jumat Pon tiba, hujan baru aja reda di Ngawi. Awan masih gelap, tapi langit udah nggak meneteskan air lagi. Pak Seno berdiri di depan rumah. Pakai jaket tua yang udah mulai lusuh, rokok kretek nyala di jari, dan pandangannya kosong. Di dalam rumah, istrinya lagi tidur sambil peluk bantal, tapi napasnya nggak tenang. Sejak Pak Seno bilang mau ziarah bareng Pak Marsono, istrinya berubah gelisah. Nggak ngomong banyak, cuma matanya kelihatan khawatir. Tapi Pak Seno sendiri juga nggak tahu kenapa ada perasaan berat yang nempel di dadanya. Mungkin karena dia sendiri belum pernah ngelakuin hal kayak gitu seumur hidup. Mobil tua, Pak Marsono berhenti di depan rumah jam 9 malam. Lampunya redup, warnanya udah kusam, tapi suara mesinnya masih lumayan halus. Pak Seno masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara. Sepanjang jalan, mereka cuma ngobrol seadanya. Radio mobil nyala, tapi volumenya kecil. Hanya terdengar suara gamelan pelan yang bikin suasana makin mistis. Jalanan sepi, lampu jalan jarang. Pohon-pohon di kiri kanan jalan berdiri kaku kayak penjaga malam. Begitu masuk daerah Sragen, kabut mulai nggak terlalu tebal, tapi cukup bikin pandangan jadi samar. Udara juga berubah,
Hawa dingin masuk ke sela-sela jaket. Pak Seno mengatupkan mulut, mencoba menahan gemetar yang entah datang dari tubuh atau dari pikirannya sendiri. Sampai akhirnya mereka belok ke jalan kecil yang menuju kawasan Gunung Kemukus. Tempat itu tampak biasa dari luar, seperti bukit biasa dengan deretan warung dan penjual. Tapi begitu turun dari mobil, wangi kemenyan langsung menyambar hidung. Wow, itu nggak cuma dari satu titik, tapi seolah dari segala arah, campur dengan bau dupa, minyak rambut, dan kadang bau tubuh manusia yang berkeringat. Pak Seno ikut Pak Marsono jalan kaki masuk ke area dalam. Di pinggir jalan, dia lihat perempuan-perempuan berdiri sendiri atau berkelompok, dandan menor, bajunya terbuka, mata mereka tajam. Ngelirik ke setiap laki-laki yang lewat. Ada yang senyum, ada yang manggil pelan. Beberapa duduk di warung sambil minum kopi. Tapi dari cara duduk dan cara ngomongnya, mereka bukan pedagang biasa. Pak Seno menunduk, pura-pura nggak lihat, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka berhenti di salah satu kios yang menjual perlengkapan ritual. Bunga 7 rupa dibungkus plastik, kopi pahit dalam termos kecil, rokok kretek 2 batang, dan uang recehan pecahan 500-an. Pak Seno bayar semua itu tanpa tanya. Tangannya agak gemetar waktu pegang kantong plastik kecil berisi bunga dan dupa. Lalu mereka naik ke atas lewat jalan tangga yang gak terlalu curam tapi panjang. Lampunya redup, dan di beberapa titik, jalanan licin karena sisa hujan tadi sore. Di sepanjang jalan, mereka bertemu banyak peziarah lain. Ada yang tua, ada yang muda, bahkan ada yang masih pakai seragam kantor. Beberapa orang duduk diam di pinggir jalan, mukanya kosong, matanya menerawang. Ada yang menangis pelan sambil menghadap ke makam. Tapi ada juga yang kelihatan santai, kayak udah biasa bolak-balik ke tempat ini, sampai akhirnya mereka tiba di makam Pangeran Samodro. Tempat itu sederhana, dengan bangunan joglo kecil di atas tanah keramat. Di depan makam, banyak orang berjongkok, menunduk, menggumamkan doa-doa dalam bahasa Jawa. Pak Seno ikut duduk di salah satu pojokan, meletakkan bunga, kopi, dan uang recehan di atas batu kecil, lalu menunduk. Dalam hati, dia baca doa yang diajarkan. Pak Marsono, kulo nyuwun rejeki, panjenengan derekaken, kulo gelem nindakaken syarat panjenengan. Doa itu sederhana, tapi begitu selesai diucapkan, ada rasa dingin yang menjalar dari tengkuk ke tulang belakang. Seolah ada sesuatu yang datang mendekat, walaupun dia nggak melihat apa-apa. Waktu dia buka mata, suasana di sekitar kayak jadi lebih sunyi. Semua seperti terhisap masuk ke dalam tanah. Pak Marsono menepuk pundaknya pelan. Sekarang waktumu, pilih sendiri siapa yang kamu mau. Tapi harus malam ini. Ini syarat pertamamu. Pak Seno berdiri dengan lutut sedikit gemetar. Dia turun dari area makam dengan langkah pelan. Udara makin dingin, dan langit makin gelap, walaupun gak ada hujan. Di bawah, suara musik dangdut samar-samar mulai terdengar. Di antara worong-woreng remang itu, dia melihat satu perempuan duduk sendiri, rambut diikat tinggi, bibir merah menyala. Perempuan itu menatapnya dengan senyum setengah simpul. Pak Seno berhenti. Dia tahu dia harus milih. Dan malam itu, tanpa banyak kata, dia duduk di sebelah perempuan itu dan bicara pelan. Nggak sampai setengah jam, mereka sudah masuk ke salah satu kamar kecil di belakang warung. Ruangannya pengap, lampunya kuning redup, kasurnya tipis, dan bau lembab. Tapi malam itu, syarat pertama dijalani dengan perasaan campur aduk antara malu, takut, jijik, dan pasrah. Setelah selesai, Pak Seno keluar dengan wajah pucat. Perempuan itu tersenyum kecil lalu berkata, "Semoga laris, Pak." Suaranya datar, seperti sudah hafal kata-kata itu. Pak Marsono menunggu di warung dengan 2 gelas kopi. Mereka pulang jam 2 dini hari. Sepanjang perjalanan Pak Sanodayem, matanya memandangi kaca jendela yang basah karena embun. Hatinya berat, tapi ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Rasa takut, rasa bersalah, tapi juga rasa penasaran. Apakah benar ini akan membuahkan hasil? Esok paginya, tubuh Pak Seno masih lemas. Tapi begitu dia buka pintu toko mebelnya, ada mobil berhenti di depan. Seorang laki-laki muda turun, pakai baju dinas, dan langsung minta dibuatkan lemari 3 pintu dan meja kerja. Bayar DP di tempat, tanpa nawar. Pak Seno bengong. Belum sempat bicara banyak, 2 jam kemudian ada 2 pelanggan lain datang nyusul. Satu dari Solo, satu lagi dari Madiun. Semuanya pesan dalam jumlah banyak. Bahkan salah satu minta pengiriman keluar kota
langsung kasih uang muka tunai. Dalam satu hari itu, Pak Seno dapat orderan yang nilainya hampir sama dengan pendapatan. 1 bulan penuh waktu masih ramai dulu. Sorenya, dia duduk di ruang tamu dengan istri sambil menghitung uang. Wajah istrinya bingung, campur bahagia, tapi juga curiga. Kok bisa mendadak ramai begini, Pak? Tanyanya pelan. Pak Seno cuma jawab, mungkin Tuhan kasihan sama kita, tapi malamnya dia nggak bisa tidur. Di kepalanya, suara perempuan tadi masih terngiang. Senyumnya, matanya, dan kata-kata terakhirnya. Dan yang lebih aneh, waktu dia masuk ke kamar tidur dan mau memeluk istrinya, tubuhnya mendadak dingin, seperti ditolak oleh tubuhnya sendiri. Dia cuma bisa berbaring diam, menatap langit-langit. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai muncul. Book on. Cuma soal orderan yang datang terus tanpa henti, tapi juga soal siapa yang datang. Ada orang-orang asing datang nyari dia, bilang dengar dari teman soal kualitas mebelnya. Bahkan ada yang nggak tahu alamat lengkapnya, tapi bisa nemu rumahnya. Dengen Ok, beberapa di antaranya wajahnya datar, matanya kosong, tapi tetap beli, tetap bayar mahal. Pak Seno mulai bingung, antara bersyukur atau takut. Uang yang masuk nggak bisa dihitung lagi dengan tangan. Bahkan, dia mulai pikir buat sewa karyawan baru. Tapi tiap malam Jumat Pon, tubuhnya selalu gelisah. Dan ada satu bisikan yang muncul di telinganya tiap malam. Suara perempuan yang berkata, lanjutkan, baru 1 dari 7. Jangan berhenti. Dan Pak Seno pun tahu, dia belum selesai. 3 kali sudah Pak Seno menjalani ritual di gunung, Kemukus, 3 kali tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. 3 kali juga dia pulang dalam keadaan seperti bukan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, mata merah, dan tubuh terasa berat, seperti membawa beban yang enggak kelihatan. Tapi hasilnya memang nyata. Pesanan datang bertubi-tubi, uang mengalir deras, dan nama tokonya mulai dikenal luas. Dari orang-orang desa sampai pemilik toko besar di kota. Bahkan ada satu hari di mana 5 orang antre di depan tokonya hanya untuk pesan lemari dan ranjang. Tapi justru setelah ritual ketiga itulah, hal-hal aneh mulai terasa. Malam itu Pak Seno tidur lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah setelah seharian mengangkat kayu dan merakit pesanan. Istrinya juga sudah tidur, anak-anak pun di kamar masing-masing. Rumah sudah sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Tapi di tengah malam, Pak Seno terbangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi biasa, tapi karena seseorang berdiri di pojok kamarnya. Seorang perempuan, pakai kebaya putih, rambut panjang terurai, sampai hampir menyentuh lantai. Wajahnya datar, tapi matanya merah menyala, seperti bara api yang menyimpan murka. Pak Seno nggak bisa gerak badannya kaku. Dia cuma bisa lihat perempuan itu berjalan pelan ke arahnya, langkahnya nggak bersuara. Saat perempuan itu berhenti tepat di samping tempat tidurnya, dia bicara dengan suara pelan, tapi jelas terdengar di kepala Pak Seno. Rezekimu sudah kuturunkan, tapi jangan lupa, ada gantinya. Begitu dia selesai bicara, Pak Seno terbangun. Nafasnya memburu. Baju tidur yang dipakai basah kuyup oleh keringat. Dia menoleh ke arah istrinya yang masih tertidur dan langsung menyalakan lampu. Tapi tak ada siapa-siapa di pojok kamar. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Hanya rasa dingin yang terasa sampai tulang belakang. Waktu dia lari ke kamar mandi dan berkaca, wajahnya pucat seperti habis lihat hantu. Dan sebenarnya memang itu yang dia alami. Pagi harinya, dia mencoba mengabaikan mimpi tadi. Berpikir itu hanya karena lelah dan stres. Tapi siangnya, istrinya tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Pak Seno langsung bawa ke puskesmas. Tapi dokter bilang semua normal. Nggak ada infeksi, nggak ada gejala penyakit apapun. Hanya panas yang katanya bisa karena kelelahan atau kecapekan biasa. Tapi Pak Seno tahu, ini bukan hal biasa. Istrinya bahkan mengigau saat tidur, menyebut-nyebut nama yang gak pernah didengarnya. Nyai, jangan ambil aku. Jangan ambil aku. Waktu mendengar itu, darah Pak Seno serasa berhenti mengalir. Namanya itu muncul begitu saja dari mulut istrinya. Padahal selama ini mereka gak pernah ngobrol soal pesugihan atau gunung Kemukus di rumah. Bahkan dia sengaja menyembunyikan semuanya dari keluarga. Tapi Sekerong, istrinya mengigau, seperti tahu apa yang sedang dia lakukan. Beberapa hari kemudian, anak bungsunya yang masih SD tiba-tiba kerasukan di sekolah. Kata guru-gurunya,
Dia mendadak pingsan waktu pelajaran berlangsung, lalu bangun dan tertawa-tawa sendiri, matanya melotot, dan suaranya berubah jadi berat, seperti suara laki-laki dewasa. Dia teriak-teriak minta bunga dan kopi pahit, dan bilang jangan ganggu perjanjianku. Setelah sadar, anaknya nggak ingat apa-apa, tapi Pak Seno mulai takut, benar-benar takut. Gangguan itu datang bukan ke dirinya, tapi ke keluarganya. Malam-malam, di rumahnya makin gak tenang. Bau anyir tercium di ruang tamu. Setiap menjelang tengah malam, bau itu muncul seperti darah yang baru mengalir. Meski nggak ada luka, nggak ada bangkai, pembantu rumah tangga mereka, Mbak Sri, juga mulai sering enggo mengenak. Suatu malam dia teriak dari dapur, bilang dia lihat ada perempuan duduk di atas lemari kamar Pak Seno. Rambutnya panjang sampai lantai, dan dia tertawa sambil jigit-jigit jari sendiri. Mbak Sri langsung kabur keluar rumah dan besok paginya pamit pulang kampung, katanya. Dia nggak sanggup lagi tinggal di rumah yang dingin, tapi terasa panas. Pak Seno makin bingung. Tapi anehnya, uang tetap datang, semakin banyak. Bahkan sekarang sudah ada kontrak kerjasama dari salah satu toko besar di kota. Mereka minta pengiriman rutin tiap minggu. Nilainya bisa buat hidup nyaman sampai 2 tahun ke depan. Tapi di balik uang itu, hidupnya makin nggak tenang. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari atap. Kadang suara gamelan Jawa muncul, entah dari mana. Bahkan, satu malam dia bangun dan mendapati bunga 7 rupa berserakan di halaman rumah. Padahal dia nggak pernah taruh di situ. Dan perempuan itu, dia terus muncul di mimpi Pak Seno, selalu sama. Kebaya putih, rambut panjang, mata merah menyala. Kadang dia bicara pelan, kadang hanya menatap. Tapi tatapan itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Tatapan yang seperti menuntut sesuatu, menagih janji, dan siap mengambil kalau janji itu dilanggar. Dalam satu mimpi, perempuan itu mendekat dan menyentuh dada Pak Seno, lalu berkata, "Kamu sudah mulai merasa bersalah ya? Tapi sudah terlambat. Jalanmu hanya maju, tidak boleh mundur." Setelah ritual ketiga, Pak Seno sebenarnya sempat ragu untuk melanjutkan. Tapi, rasa takut akan kehilangan semua yang sudah dia dapat lebih besar daripada rasa bersalahnya. Kalau dia berhenti, bukan hanya usahanya yang hancur lagi, tapi nyawa keluarganya juga bisa jadi taruhan. Maka, dia tetap berangkat ke Gunung Kemukus untuk ritual keempat. Malam itu, langit mendung, tapi di sepanjang jalan, suara burung hantu terdengar. Keresek. Pak Seno bawa sesajen seperti biasa, kopi pahit, rokok, uang recehan, dan bunga 7 rupa. Tapi ada perasaan yang berbeda malam itu. Dia merasa seperti diawasi. Sepanjang jalan menuju makam, dia beberapa kali menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara dedaunan dan semilir angin dingin. Waktu dia selesai berdoa, dia kembali ke bawah untuk menjalani bagian utama dari ritual. Tapi malam itu, wanita yang dia temui berbeda dari biasanya. Perempuan itu tidak banyak bicara. Matanya tajam, dan saat mereka masuk ke kamar kecil, dia berbisik, "Kamu sudah terlalu dalam. Setelah ini, kamu harus siap kehilangan sesuatu." Pak Seno pulang malam itu dengan hati berantakan. Tapi 2 hari setelahnya, dia dapat orderan senilai 200 juta. Orderan paling besar sejak dia buka usaha, dan seperti sudah diduga, keanehan di rumah makin menjadi. Wajah istrinya mulai berubah, sering melamun, matanya kosong, dan dia mulai bicara sendiri di dapur. Anak-anak juga makin sering berantem tanpa sebab. Rumah yang dulu terasa hangat, sekarang seperti kuburan hidup. Pak Seno tetap jalan ke Gunung Kemukus untuk ritual kelima. Kali ini, dia tidak ditemani siapa-siapa. Pak Marsono, teman lamanya yang dulu mengajak dia pertama kali, sudah sakit keras dan gak bisa jalan. Katanya, dia berhenti di ritual keempat karena istrinya tiba-tiba mati mendadak. Jantungnya berhenti tanpa sebab, dan sampai sekarang arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah mereka. Tapi Pak Seno sudah terlanjur masuk. Dia tahu kalau berhenti sekarang, dia bisa kehilangan semuanya. Maka dia lanjut, walaupun dalam hati ada suara kecil yang terus berteriak, "Berhenti sebelum semuanya hancur." Ritual kelima terasa seperti paksaan. Tapi setelah selesai, Pak Seno justru merasa tubuhnya semakin ringan. Bukan ringan karena lega, tapi seperti dikosongkan. Seperti jiwanya dicabut sedikit demi sedikit. Dan perempuan itu makin sering muncul. Bahkan waktu dia lagi duduk di teras rumah, dia lihat sosoknya berdiri di ujung jalan, cuma diam, lalu perlahan hilang di balik kabut.
Di hari keempat setelah ritual kelima, Pak Seno masuk ke kamar dan menemukan ada ceceran darah di bawah tempat tidurnya. Bukan banyak, tapi cukup bikin dia terpaku. Dia cek badannya, nggak ada luka. Istrinya juga nggak kenapa-kenapa, tapi darah itu nyata. Dan waktu dia bersihkan, dia cium bau anyir yang sama dengan yang dia cium tiap malam di rumah. Pak Seno mulai sadar, ini bukan sekadar pesugihan biasa, ini perjanjian, dan perjanjian itu sedang menuntut sesuatu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap, tak ada bintang, hanya awan tebal menggantung rendah seperti selimut gelap yang menekan bumi. Pak Seno berdiri di depan, mobil tuanya yang sudah berdebu, mengenakan jaket lusuh dan sarung yang dililitkan di pinggang. Di tangannya tergenggam kantong plastik berisi sesajen yang biasa ia bawa, bunga 7 rupa, kopi pahit, 2 batang rokok, dan uang receh. Malam ini adalah malam Jumat Pon yang ke-7, ritual terakhir. Pak Marsono tak ikut. Sudah 2 minggu lebih, dia sakit dan hanya bisa berbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus tinggal kulit dan tulang. Kata orang rumah, sejak ritual kelima, Marsono nggak pernah bisa tidur nyenyak. Siring teriak-teriak tengah malam, bilang ada perempuan berbaju putih, berdiri di atas lemarinya sambil tertawa. Istrinya sampai minta bantuan orang pintar, tapi nggak banyak membantu. Sekarang, Marsono cuma bisa nangis tiap malam. Dan Pak Seno tahu temannya itu sudah putus asa. Tapi Pak Seno nggak bisa mundur. Bukan karena dia nggak takut, tapi karena dia tahu kalau dia berhenti sekarang, semua yang dia dapat bisa hilang. Lebih dari itu nyawa anak, atau bahkan dirinya sendiri bisa jadi taruhan. Maka malam itu, dengan rasa takut yang dia pendam dalam-dalam, dia tetap nekat naik ke Gunung Kemukus sendirian. Perjalanan malam itu terasa lebih sunyi. Biasanya banyak orang di pinggir jalan penjual bunga, pengamen, perempuan-perempuan yang menawarkan teman ritual. Tapi malam ini, hanya 1-2 warung yang buka. Lampu jalan yang biasanya menyala, kini hanya beberapa yang hidup. Sekelebennya, gelap, kabut turun tebal. Udara terasa basah, menusuk hingga tulang. Begitu sampai di pelataran parkir, Pak Seno turun perlahan. Kakinya berat, tapi tetap melangkah. Dia melewati kios bunga yang sudah tutup, lalu berjalan menuju tangga naik ke Mekah. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di tengah jalan, suara gamelan Jawa terdengar samar. Bukan dari pengeras suara, tapi seperti dari kejauhan. Entah dari balik hutan atau dari tanah. Waktu dia sampai di area makam, suasana benar-benar berbeda. Paes ramai dengan peziarah yang duduk sambil komat kamit berdoa. Tapi malam itu, hanya dia seorang. Lampu-lampu redup berkedip-kedip, dan kabut semakin tebal. Dia duduk di tempat biasa, menghamparkan sesajen di depan makam Pangeran Samodro, lalu menunduk dalam hati. Dia membaca doa seperti biasa, tapi kali ini, ada getaran aneh di dadanya. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi di telinganya sendiri. Gema doa itu seperti berbalik menyerang dirinya. Kulo nuan rijeki panjenengan derekaken, kulo wis nindakaken syarat panjenengan. Mugi ridho panjenengan ngancani aku lan kulawarga. Dia tutup mata. Lama, udara terasa makin dingin. Waktu dia buka mata, kabut di sekelilingnya tampak bergerak bukan tertiup angin, tapi seperti hidup, menggeliat, membentuk bayangan samar. Dan di antara kabut itu, dari balik pohon beringin besar di sebelah kanan makam, dia melihat sosok yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Seorang perempuan, berkebaya putih, rambut panjang terurai menutupi dada dan bahunya. Kakinya tak menyentuh tanah. Wajahnya cantik tapi pucat. Senyumnya tipis, tapi matanya kosong. Sangat kosong, seperti lubang hitam tanpa dasar. Perempuan itu tak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Pak Seno lama sekali, lalu pelan-pelan mengangkat tangan dan menunjuk ke bawah. Bukan ke tanah, tapi ke arah desa, ke arah rumah Pak Seno. Pak Seno ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya backup. Dia hanya bisa melihat perempuan itu melayang mundur ke dalam kabut, perlahan menghilang. Lalu semuanya sunyi. Suara gamelan berhenti, angin berhenti. Bahkan suara jantungnya sendiri pun seperti ikut diam. Setelah beberapa menit, barulah dia bisa menggerakkan tubuh. Dengan lutut lemas, dia berdiri dan memungut sisa sesajen, lalu turun dari makam dengan langkah gemetar. Malam itu, dia tak langsung pulang. Dia duduk lama di mobil, tangan gemetar tak bisa masukkan kunci ke starter. Baru sejam kemudian, dia berani hidupkan mesin dan jalan pelan menuju rumah.
Sesampainya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 2 lewat. Semua lampu masih menyala. Istrinya belum tidur, duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi mereka nggak saling bicara malam itu. Pak Seno hanya masuk kamar, rebah di kasur, dan menatap langit-langit, sambil berharap semua ini cuma mimpi buruk. 3 hari setelah itu, istrinya jatuh sakit, tubuhnya panas dingin, lalu mendadak lemas tak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi anehnya, waktu dibawa ke dokter, hasil pemeriksaan semua normal. Tidak ada gejala apapun, tidak ada infeksi, tidak ada tekanan darah tinggi, tidak ada masalah jantung. Tapi tubuhnya seperti kehilangan nyawa pelan-pelan. Malam keempat, istri Pak Seno mengigau. Berkali-kali dia menyebut satu nama yang tidak dikenal. Nyai, Nyai, ampuni aku. Jangan ambil aku, ambil saja suamiku. Wajahnya berkeringat deras, tapi tubuhnya menggigil. Pak Seno duduk di samping ranjang, memegang tangan istrinya, yang dingin, tapi dalam hatinya kacau. Dia tahu, dia sudah membuat kesalahan, tapi sekarang sudah terlambat. Malam kelima, suara perempuan tertawa terdengar dari atap rumah. Tetangga yang tinggal di sebelah bahkan ikut dengar. Suara itu seperti suara wanita muda yang tertawa cekikikan sambil berbisik. Aku datang, waktunya sudah tiba. Pak Seno naik ke loteng malam itu, berharap ada tikus atau hewan liar. Tapi yang dia temukan justru bunga 7 rupa berserakan di sudut-sudut atap. Padahal dia tidak pernah menaruh apapun di sana. Bau anyir kembali menyengat hidungnya. Waktu dia turun, istrinya sudah tidak sadarkan diri. Pagi harinya, Pak Seno menemukan istrinya terbujur kaku di atas ranjang. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat kebiruan. Di lehernya seperti ada bekas tangan mencengkeram. Tubuhnya dingin dan tidak ada denyut nadi. Dokter yang datang hanya menggeleng pelan. Katanya jantungnya berhenti mendadak, tapi tidak ditemukan penyebab pasti. Tidak ada serangan jantung, tidak ada gangguan pembuluh darah, tidak ada luka, hanya mati. Seolah nyawanya dicabut tanpa peringatan. Waktu jenazah dibawa, banyak tetangga menangis, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang, malam sebelumnya mereka lihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di depan rumah Pak Seno. Ada yang bilang, mereka dengar suara gamelan dari dalam rumah pukul 2 pagi. Dan yang paling menyeramkan, seorang anak kecil tetangga mengatakan, melihat seorang mbak-mbak cantik berdiri di samping ranjang Bu Seno waktu malam hari, senyum sambil pegang rambut ibunya. Pak Seno sendiri tidak menangis saat mengubur istrinya. Wajahnya datar, matanya kosong, seolah jiwanya sudah ikut dikubur bersama istrinya. Setelah semua selesai, dia duduk sendiri di kamar, menatap cermin lalu berbisik. Sudah selesai kan? Ini sudah yang terakhir, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang masuk dari jendela, membawa wangi bunga melati yang kuat sekali. Setelah pemakaman istrinya, rumah Pak Seno tak lagi sama. Suasananya kosong, sunyi, kayak nggak ada jiwa yang tinggal di dalamnya. Tapi anehnya, dari luar, semua tampak baik-baik saja. Bahkan, kalau orang yang nggak kenal, mereka pasti bakal ngira hidup Pak Seno makin sukses. Usaha mebelnya justru makin melejit pasca kematian istrinya. Hanya dalam hitungan bulan, dia buka cabang baru di Madiun, Solo, dan Magelang. Nama tokonya makin dikenal. Bahkan sempat diundang jadi narasumber di acara UMKM daerah. Pelanggan berdatangan tanpa henti. Uang masuk terus, tak ada jeda. Setiap hari, mobil pengangkut kayu keluar masuk rumahnya. Karyawan bertambah, workshopnya ramai. Semua orang bilang, Pak Seno akhirnya jadi orang besar. Tapi di balik itu semua, hanya satu hal yang tetap. Dia sendirian. Pak Seno tak pernah menikah lagi, katanya, bukan karena nggak ada yang mau, tapi karena dia sudah tak punya ruang buat cinta. Setiap malam, dia duduk di kursi plastik di pojok rumahnya yang sepi, ngobrol sendiri, kadang senyum-senyum sendiri sambil menatap sudut tembok, kadang tiba-tiba nangis sambil nyebut nama istrinya, atau cuma memeluk bantal sambil gemetaran. Suatu malam tetangganya dengar dia tertawa keras di teras belakang, tapi pas dilihat dari balik pagar, dia cuma duduk diam dengan mata kosong. Tangannya menggenggam bunga 7 rupa. Anak-anaknya, dua-duanya dikirim keluar kota. Katanya, buat sekolah. Tapi kata orang dekatnya, Pak Seno sengaja mengungsikan mereka jauh. Takut mereka kena imbas. Dia bilang ke tetangganya, aku ini udah bayar dengan istriku. Jangan sampai anakku ikut ditagih. Sejak itu, tiap Jumat Pon,
Rumah Pak Seno selalu terkunci rapat. Nggak pernah ada tamu, nggak ada suara televisi. Tapi anehnya, warga yang tinggal dekat situ sering dengar suara gamelan Jawa dari dalam rumahnya. Pelan, tapi terus-menerus, seperti alunan upacara. Beberapa kali juga tercium bau bunga melati campur anyir darah. Kadang muncul dari celah jendela, kadang dari ventilasi atas. Ada satu malam, Bu Darmi tetangga depan rumah, lihat Pak Seno berdiri di halaman tengah malam, badannya nggak bergerak, matanya menatap langit kosong. Tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri. Di belakang Pak Seno ada bayangan lain, perempuan berkebaya putih, rambutnya panjang sampai tanah, berdiri menunduk. Wajahnya nggak kelihatan, tapi waktu Bu Darmi mau panggil nama Pak Seno, bayangan perempuan itu langsung menoleh, dan matanya merah terang. Sejak malam itu, Bu Darmi nggak pernah berani keluar rumah kalau sudah lewat jam 9 malam. Pak Seno sendiri seolah sudah bukan Pak Seno yang dulu. Wajahnya tetap sama, tapi sorot matanya berbeda, senyumnya ganjil, kayak orang yang tahu sesuatu yang nggak seharusnya manusia tahu. Dia tetap bergaul, kadang ke pasar, kadang ikut rapat warga, tapi setiap dia lewat, orang-orang mendadak diam. Ada rasa takut, bukan karena dia menyeramkan, tapi karena ada hawa dingin yang selalu mengikuti. Dan tiap malam Jumat Pon, dia tetap naik ke Gunung Kemukus, sendiri, bawa sesajen, duduk di depan makam, nggak ngomong apa-apa, hanya menunduk lama. Kadang lama banget sampai subuh. Orang-orang yang sempat lihat bilang, dia bukan lagi ziarah, tapi bayar cicilan ke dunia gaib. Sampai suatu malam, Pak Seno duduk di pos ronda sendirian. Entah kenapa, malam itu dia bicara ke Pak Raji, tetangga lamanya yang sedang lewat. Wajahnya capek dan nadanya berat. "Aku pengen berhenti, Ji," katanya lirih. "Tapi kalau aku berhenti, gantinya anakku yang bakal diambil." Pak Raji bingung. Awalnya dia kira Pak Seno cuma stres karena ditinggal istri. Tapi dari raut wajahnya, dari getaran suaranya, dia tahu ini bukan kalimat sembarangan. Kalimat itu keluar dari seseorang yang sedang dikejar. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, lebih kejam. Setelah malam itu, rumah Pak Seno makin tertutup. Tirai-tirai selalu rapat. Gerbang dikunci dengan rantai. Tak ada siapa-siapa yang masuk. Bahkan kurir yang mau kirim paket pun cuma bisa taruh barang di luar pagar. Karyawan hanya masuk lewat pintu samping menuju workshop belakang dan tak pernah berani menyentuh bagian rumah utama. Katanya, di dalam rumah itu sudah bukan milik manusia biasa. Minggu demi minggu berlalu. Usahanya makin sukses. Sekarang sudah punya 5 cabang. Karyawannya puluhan. Rumahnya makin besar, renovasi terus. Tapi tiap malam, suara-suara aneh tetap terdengar. Kadang suara orang menangis pelan. Kadang langkah kaki dari atap, padahal tidak ada siapa-siapa. Pernah sekali, listrik di rumah Pak Seno padam total pas malam Jumat Pon. PLN sudah dicek, tapi tidak ada gangguan jaringan. Dan yang paling menyeramkan, CCTV rumahnya merekam sosok perempuan berbaju putih berjalan dari dapur ke kamar tengah. Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Pak Seno tahu semua itu. Dia tahu setiap jejak, setiap suara, setiap wangi melati yang menyelinap di malam hari. Tapi dia tidak pernah melawan. Dia hanya menerima, karena dia sadar, hidupnya sekarang sudah bukan sepenuhnya miliknya. Sejak pertama kali dia naik ke Gunung Kemukus, dan menyebut doa itu. Sejak dia menyentuh perempuan pertama yang bukan istrinya, demi kekayaan, tubuhnya, rohnya, nasibnya sudah bukan lagi milik manusia. Dia telah menjual hidupnya di suatu saur. Seorang wartawan muda dari luar kota datang ke rumah Pak Seno. Katanya ingin wawancara soal kesuksesan bisnis mebelnya. Tapi begitu masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa, wartawan itu tiba-tiba mual. Katanya kepalanya pusing dan hidungnya mencium bau darah. Waktu dia menoleh ke arah pojok ruangan, dia lihat ada sosok perempuan duduk di lantai. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya membelakangi mereka. Tapi Pak Seno cuma diam, tidak menoleh, tidak bicara. Wartawan itu langsung pamit dan tidak pernah kembali. Tak lama setelah itu, seorang tokoh agama setempat datang. Dengan niat baik, dia ingin menyarankan agar Pak Seno menghentikan semua ritual dan mendekatkan diri kembali pada ibadah. Tapi sebelum masuk rumah, dia melihat sesajen di dekat pagar. Bunga 7 rupa yang masih basah, kopi pahit dalam gelas kecil, dan rokok kretek yang masih berasap, tanpa ada yang menyalakan. Pak Seno keluar, menatap tokoh agama itu, lalu berkata, "Saya tahu maksud panjenengan, tapi yang saya ikuti sekarang sudah lebih dulu menunggu saya, bahkan sebelum saya lahir. Sejak itu,
Tidak ada yang berani datang ke rumahnya. Tidak ada yang berani menyebut namanya saat malam. Hanya bisik-bisik, hanya cerita samar, hanya doa diam-diam dari warga yang takut ada yang mengintip dari balik tirai malam. Orang-orang bilang, Pak Seno memang kaya, tapi yang hidup sekarang bukan lagi dirinya. Tubuhnya boleh bernapas, matanya boleh terbuka, tapi jiwanya sudah ditukar. Waktu pertama kali dia naik ke Gunung Kemukus, dia panggil sesuatu. Dia ajak sesuatu itu masuk ke hidupnya. Donsek, makhluk itu tinggal bersamanya. Mungkin duduk di pojok kamar, mungkin berdiri di belakang saat dia menatap cermin, atau bahkan sudah melebur di dalam dirinya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang pasti, hidup yang diperoleh dari jalan pintas akan ditagih dengan cara yang tidak pernah bisa ditebak.